lagi bersama Jurnalistik Sakuseta. Bersama saya, Kea. Melaporkan langsung dari SMP Negeri 1 Kuta Selatan mengenai pelaksanaan upacara Melaspas Gedung Baru yang diadakan pada Sabtu 20 Desember 2025 atau pada Dewase Ayu Sanicara Umanis Pujut. Upacara ini dihadiri oleh camat, lurah, bendese, kaling, LPM, kadis, kabid, korwil, pengelola, pengawas, komite, kontraktor, kepala sekolah SMP sekecamatan Kuta Selatan, juru mangku, serati, serta Pak Sudire, anggota DPR. Melaspas adalah upacara adat Bali yang dilakukan untuk menyucikan dan membersihkan tempat, bangunan, atau benda secara skala dan niskala sebelum digunakan. Upacara ini dipimpin langsung oleh Ida Ratu Perande dengan menggunakan banten, doa, dan tirta suci. Tujuan dari upacara Melaspas yaitu untuk memohon keselamatan, keharmonisan, dan kelancaran, serta menandai bahwa bangunan tersebut sudah layak dan siap digunakan. Berikut liputan selengkapnya. Pada upacara Melaspas yang penuh makna, tabuh dan gong yang keras dan merdu membuka upacara tersebut, dan diikuti oleh mekidung yang merdu. Tak lama kemudian, para penari memukau hadirin dengan pertunjukan tari Rejang Dewa. Lalu dilanjutkan dengan persembahan tari Rejang Taman Sari. Upacara pun dilanjutkan dengan melaspas sarana pabersihan sebagai proses pembersihan sarana upacara dan area bangunan secara skala dan niskala agar siap digunakan. Rangkaian upacara dilanjutkan dengan sarana mamakuh sebagai peneguhan dan penguatan sarana upacara. Selanjutnya dilakukan sarana nyajeg sebagai penetapan kesucian sarana agar tetap stabil dan terjaga. Setelah itu dilaksanakan mulang dasar sebagai pengembalian unsur-unsur alam ke tempatnya, serta permohonan keharmonisan antara bangunan dan lingkungan sekitar. Tahap berikutnya adalah mendem padagingan sebagai simbol penanaman energi kehidupan sehingga bangunan menjadi kokoh dan membawa keselamatan. Rangkaian berlanjut dengan mecaru sebagai penyeimbangan unsur betekala agar tercipta keharmonisan. Kemudian dilanjutkan dengan ngilahin caru sebagai tanda selesainya rangkaian caru. Selanjutnya dilakukan ngelinggihang ide betare, mundut tapakan sebagai pemujaan serta permohonan perlindungan. Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan ngaturang ayaban, termasuk ngaya pejati dan ayaban di beberapa titik, seperti Patmasana, Reboh, Tunggu Karang, dan Gedung. Upacara dilengkapi dengan natap biakawan sebagai pelengkap. Lalu, semua orang berkumpul secara teratur dan melakukan puja Trisandia bersama. Kemudian yang terakhir ada penampilan tari Rejang Renteng, dan juga ada tarian pendet sebagai penutup yang sempurna. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Kea dari tim Jurnalistik Sakuseta. Ingin meminta izin waktu Bapak Ibu untuk saya wawancarai terkait upacara Melaspas yang sedang berlangsung hari ini. Oke, baik, saya mulai dari pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa makna penting dan tujuan dari upacara Melaspas ini? Ya, terima kasih. Jadi tahun ini kita memang melakukan perbaikan di lingkungan SMP 1 Kuta Selatan ini. Nah, hari ini setelah semua kegiatan penataan selesai, kita adakan upacara Pemelaspas. Upacara Pemelaspas itu sama dengan gini. Kita meresmikan gedung yang baru, meresmikan Patmasana yang baru. Kemudian kita bersihkan semua bersih biar yang rusak-rusak, yang jelek-jelek itu jauh dari SMP 1 ini. Kemudian setelah bersih, nanti susunan yang ada di sana akan dikembalikan supaya melinggih lagi ke
Jadi dia duduk kembali di sana, di tempat yang baru, kemudian dapat melindungi semua warga dari SMP 1 Kota Semarang. Ya, baik. Berarti upacara Maspas ini sangat berperan penting ya dalam sebagai proses penyucian untuk gedung baru yang sebelum digunakan ya, Pak. Betul, Oke, betul. baik. Saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kapan gedung ini mulai dibangun dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan gedung ini? Nanti kalau masalah kapannya, lihat di papannya ya. Itu kan ada Iya. papan itu. Ya, biar lebih itu di papan proyek itu ada kapan dimulai kontraknya, kapan harus selesai. Itu ada. Oke. Nah, posisi sekarang adalah posisi sudah selesai. Baik. Oke. Oke. Saya lanjut. Bagaimana dukungan Dinas Pendidikan terhadap sarana dan prasarana sekolah ke depannya? Oke. Jadi Kabupaten Badung itu punya 28 sekolah negeri. Kemudian 246 sekolah dasar. Banyak yang harus diperhatikan. Kondisi sekarang memang beberapa ada yang rusak. Secara bertahap kita akan upayakan untuk memperbaiki. Kita bikin sekolah-sekolah di Badung ini baik, lebih baik dari sekarang. Sekarang sudah baik, kita upayakan sekolah-sekolah yang masih belum baik kita upayakan diperbaiki. Ya, Cuman baik. tadi tidak bisa sekaligus karena kita terkendala juga dengan waktu, anggaran gitu. Jadi kita rencanakan bertahap. Setiap tahun tentu akan ada perbaikan di masing-masing sekolah. Sama juga di SMP 1 ini hari ini kita melaspas Pelinggih, Padmasana, kemudian ada ruang kelas. Mungkin tahun depan kita akan ambil yang lain supaya nanti memang benar-benar sekolah ini bagus. Ya, Sarana. oke. Terima kasih Bapak, saya lanjut ya. Apa arti penting gedung baru ini bagi dunia pendidikan, khususnya bagi siswa SMP? Ya, pemerintah kan punya kewajiban untuk pendidikan itu kewajibannya pemerintah. Nah, jadi pemerintah menyiapkan sarana prasarana untuk dapat melaksanakan pendidikan dan anak-anak dapat belajar dengan nyaman. Kalau sudah belajarnya nyaman, otomatis pelajaran lebih bisa diserap. Harapannya tentu SDM di Badung ini akan lebih baik. Ya, oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak ke depannya untuk SMP Negeri 1 Kota Selatan setelah kita lihat bersama upacara Melaspas tadi telah berjalan dengan lancar? Harapannya gini, semua sarana yang ada harus dipelihara sama-sama. Jadi nggak bisa dinas pendidikan aja yang melihara ke sekolah. Ya. Jadi itu semua partisipasi semua keluarga besar dari SMP 1 Kota Selatan saya harapkan ikut menjaga fasilitas ini. Kita jaga kalau ada yang rusak, itu jaga, jangan main coret-coret segala macam yang seperti itu. Ya, oke. Jadi dijaga semuanya supaya sarana prasarana itu dapat berumur lebih panjang dan dapat berfungsi dengan baik. Ya, betul. Baiklah Pak, terima kasih sudah berkenan untuk saya wawancarai. Terima kasih. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Kea dari tim jurnalistik Sakuseta. Izin untuk melakukan wawancara singkat terkait persiapan dan pelaksanaan upacara Melaspas gedung baru sekolah kita. Baik, saya mulai. Pertanyaan pertama, bagaimana proses persiapan yang dilakukan panitia dalam menyelenggarakan upacara Melaspas? Terkait dengan persiapannya ya, terkait dengan persiapan dengan panitia. Yang pertama itu kita adakan rapat koordinasi dengan panitia, yaitu seluruh Bapak Ibu guru dan pegawai. Kemudian untuk persiapannya kita mulai dari hari Senin tanggal 15, yaitu dari tahap pembersihan. Kemudian diikuti sampai di tanggal 18 kita sudah melakukan persiapan seperti memasang pelangkiran, wastre, dan segala hal untuk persiapan Melaspas. Ya, baik Bapak, saya lanjut. Apa harapan Bapak terhadap pemanfaatan gedung baru ini setelah upacara Melaspas dilaksanakan? Nah, untuk pemanfaatannya tentunya korelasi ya dengan apa yang dibangun ya. Yang pertama itu ada gedung baru, yaitu ruang kelas tentunya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada lapangan basket tentunya untuk kegiatan pembelajaran khususnya di pelajaran PJOK.
Kemudian ada yaitu ruang pertemuan yang di sebelah belakang ini ada ruang pertemuan, tentunya sebagai rapat koordinasi nantinya Bapak Ibu guru ataupun dari kedinasan. Kemudian ada juga ruang BK. Ruang BK ini difasilitasi dengan ruang bimbingan ya, tempat konsultasi nanti untuk anak-anak biar dia leluasa curhat dengan Bapak Ibu guru BK-nya. Kemudian juga ada nantinya fasilitas untuk ruang OSIS dan ruang komite di gedung baru ini. Tentunya pemanfaatannya tergantung dari apa yang menjadi di gedung tersebut. Ya, baik. Saya lanjut. Siapa saja yang berperan dalam menyukseskan acara Melaspas ini? Yang berperan tentunya banyak ya yang berperan untuk menyukseskan kegiatan ini. Yang pertama tentunya dari Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Kuta Selatan, kemudian siswa-siswinya, kemudian pengurus OSIS, kemudian kita juga dibantu oleh Bapak Ibu komite SMP Negeri 1 Kuta Selatan, dan juga ada dukungan dana juga dari komite dan dari pihak direksi, yaitu dari pihak proyek. Seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, kapan kira-kira gedung baru ini mulai dioperasikan? Nah, untuk gedung baru itu akan dioperasikan ketika awal tahun. Awal tahun yaitu tanggal 4 Januari 2026 itu sudah siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar untuk ruang kelas. Kemudian untuk yang di ruang pertemuan udah bisa digunakan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak sudah bersedia saya wawancarai. Baiklah pemirsa, demikian rangkaian upacara Melaspas Gedung Baru di SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Semoga melalui upacara suci ini, gedung yang baru diresmikan dapat menjadi gedung yang bersih secara lahir dan batin, membawa keselamatan, keharmonisan, dan kelancaran bagi setiap kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Saya Kea dari tim jurnalistik Sakuseta pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.